Bapak yang kami hormati, mungkin saya ingin menyampaikan sekilas terkait dengan ketiga hal tadi yang disarankan. Pertama, terkait dengan panduan pembelajaran asesmen, itu memuat diantaranya bagaimana merencanakan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran, ini yang kami rekomendasikan pada saat Ibu Bapak menyusun perencanaan pembelajaran. Satu, tolong pahami capaian pembelajarannya dengan baik. Jadi capaiannya tolong dipelajari dulu dengan baik. Capaian pembelajaran inilah merupakan kompetensi yang perlu diberikan kepada peserta didik. Kita tetapkannya per fase. Jadi penetapan capaian pembelajaran itu per fase. Ada fase fondasi untuk PAUD, fase A untuk SD, MI, paket A kelas 1 sampai kelas 2, fase B untuk kelas 3 sampai kelas 4, fase C kelas 5 sampai kelas 6, fase D kelas 7 sampai kelas 9, fase E kelas 10, dan fase F kelas 11 12. Jadi inilah fase di akhir kelas 2, di akhir kelas 4, kelas 6, kelas 9, kelas 10, kelas 12. Di dalam capaian pembelajaran ini memuat rasional mata pelajaran. Alasan mengapa mempelajari mata pelajaran tersebut. Keterkaitan antara mapel dengan satu mapel profil dengan dimensi itu bagaimana. Di dalam tujuannya memuat bagaimana kemampuan yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran. Karakteristiknya itu adalah bagaimana deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dan elemen-elemen atau domain atau aspek mata pelajarannya, dan nanti dituangkan dalam capaian setiap fase secara keseluruhan dan menurut elemen. Jadi inilah yang perlu dicapai setiap fasenya, nanti mohon dicermati. Itulah yang Ibu Bapak perlu terjemahkan dari capaian tersebut ke dalam tujuan pembelajaran. Setelah dituangkan ke dalam tujuan, disusun alurnya. Jadi tujuan dengan alur itu sama isinya. Yang membedakan alur itu sudah diurutkan. Jadi kalau tujuan misalkan dari capaian pembelajaran itu terkait misalkan dengan bilangan, mau disusun 3 tujuan pembelajaran. Misalkan tujuan pembelajaran 1 terkait dengan misalkan bilangan bulat, yang kedua terkait dengan bilangan rasional, ketiga terkait dengan pangkat, lalu terkait geometrinya misalkan ada 2 tujuan, satu terkait dengan volume bangun ruang, yang kedua terkait dengan luas permukaan misalnya. Nah, lalu setelah sekumpulan tujuan tersebut tuh ada misalkan ada 5, anggap 5 tujuan, maka untuk menyusun alur itu tinggal mengurutkan mana yang tujuan pertama. Oh, saya mau ngajarin yang pertama itu adalah bilangan bulat dulu, berarti itulah disimpan jadi tujuan yang pertama. Lalu setelah bilangan bulat saya mau ngajarin geometri, itu tujuan yang kedua. Setelah geometri saya ingin balik lagi ke aljabar, jadi tujuan yang ketiga. Nah, itulah alur, jadi mengurutkan. Jadi dari tujuan ke alur itu bukan membuat indikator baru, tapi hanya mengurutkan dari tujuan-tujuan tadi diurutkan menjadi alur. Nah, karena capaian, kenapa perlu dibuat tujuan-tujuan? Karena capaian itu generik kemampuan nanti di akhir fase. Kalau diibaratkan perjalanan, capaian pembelajaran itu tujuan akhirnya. Ibaratkan kalau dari Jakarta ke Bandung, capaian pembelajaran itu adalah di Bandungnya. Tentu untuk sampai ke Bandung harus ada rutenya. Rutenya inilah yang diberikan kewenangan kepada Ibu Bapak. Ibaratnya dari Jakarta ke Bandung, ada yang rutenya naik bis lewat Cipularang, ada yang rutenya naik kereta, akhirnya ke stasiun Gambir dulu misalkan, baru ke stasiun Bandung. Ada yang rutenya lewat Puncak. Nah, inilah rute. Yang penting sampai ke Bandung. Inilah capaian pembelajaran. Kompetensi yang perlu dicapai nanti di akhir kelas 2, kelas 4. Nah, untuk mencapai akhir itu Ibu Bapak perlu menyusun alurnya, rutenya, tujuan-tujuan antaranya. Inilah yang disebut alur tujuan pembelajaran. Dan setelah disusun alur, Ibu Bapak tuangkan ke dalam perencanaan pembelajaran. Kami di dalam panduannya dijelaskan bahwa kalau Ibu Bapak sudah membuat alur, memetakan tujuan-tujuan alur dari rute tujuan, ini posisinya sama seperti silabus. Dan semestinya ini lebih sederhana. Kalau silabus kan dituangkan materinya, langkahnya, asesmennya, medianya. Kalau ini hanya memetakan alurnya, tujuan yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Semestinya mungkin cukup 1 atau 2 halaman memetakan alur.
Dan menyusun alur pun jangan sendiri-sendiri, duduk satu fase. Misalkan kelas SMP, di SMP duduk guru kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk memetakan, untuk menyepakati di kelas 7 sampai mana belajarnya, di kelas 8 sampai mana belajarnya, di kelas 9 sampai mana. Inilah yang kewenangannya di level satuan pendidikan untuk duduk juga kolaborasi bersama satu kelompok menentukan rutenya tersebut. Nah, inilah posisinya sebagai perencanaan di lingkap satuan pendidikan, atau kalau dalam hal ini mungkin Bapak silabus. Nah, kalau kita boleh Bapak gunakan alur, tidak perlu membuat juga silabus. Lalu setelah menyusun alur, Ibu Bapak buat perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran bentuknya boleh dalam bentuk RPP atau boleh dalam bentuk model. Jadi semestinya bukan hal yang baru. Dan untuk RPP pun ini sudah dipertegas dalam standar sebagai acuan. Cukup memuat 3 komponen. 1, tujuan. 2, langkah-langkah. 3, asesmen. Tujuan dari mana? Dari alur tadi sudah disusun. Langkah-langkah ibaratkan. Lalu asesmennya sesuaikan dengan tujuannya. Nah, kalau memang di dalam tujuannya hanya cukup terkait dengan lagi mengukur, menguatkan, ingin mencapai terkait dengan keterampilan, ya cukup asesmennya keterampilan saja. Jadi asesmennya tidak harus ada tiga-tiganya. Tidak harus ada pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya. Asesmen itu lihat dari tujuannya. Tujuannya ingin mengukur apa, itulah asesmennya. Jadi itu ya, bentuk format sistematik silahkan. Jadi formatnya mau dalam bentuk horizontal, dalam vertikal silahkan. Disusunnya mau dalam bentuk Word, mau dalam PPT silahkan. Yang penting memuat 3 komponen, ada tujuan, ada langkah-langkah, ada asesmen. Inilah perencanaan pembelajaran. Kalau Ibu Bapak memang ingin mengembangkan lebih lanjut, bisa membuatnya dalam bentuk modul ajar. Nah, modul ajar itu yang agak beda tadi dengan RPP. Dalam modul ajar, di dalam langkah-langkah cukup lengkap materi-materinya, cuplikan materinya. Nah, ini Bapak sekali lagi kewajiban yang dibuat itu dalam bentuk perencanaan boleh RPP, boleh modul ajar. Kalau sanggupnya masih dalam bentuk RPP, ya setidaknya kan selama ini sudah dilakukan. Kalau memang sudah mampu lebih lanjut membuat modul ajar, ya silahkan kembangkan modul ajar. Jadi modul ajar itu kita sebut juga RPP plus. Jadi bukan sama dengan, tapi RPP plus. Karena dalam modul ajar ini memuat materi yang cukup lengkap dan cukup komprehensif di dalam penjelasannya.